Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Akagami no Shanks adalah salah satu karakter yang paling misterius di dunia One Piece. Walaupun dia belum pernah diperlihatkan bertarung, tapi diyakini bahwa dia merupakan karakter yang sangat kuat. Shanks merupakan salah satu Yonko, yaitu 4 Kaisar Laut. Dia memulai debutnya sebagai seorang Yonko sekitar 6 tahun yang lalu, dan saat ini memiliki bounty 4 miliar berry. Shanks memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat. Pada masa lalu, dia pernah bertarung melawan Mihawk, dan mereka berdua menjadi rival. Pada One Piece Databook Red, dikatakan bahwa Shanks memiliki kemampuan berpedang di level tinggi, sama seperti Mihawk, si pendekar pedang nomor 1. Selain soal kemampuan berpedang, Shanks juga mempunyai haki yang luar biasa. Menurut Databook Fever Card, baik Ken Bunshoku, Bushoshoku, dan Haoshoku dikuasai dengan baik oleh Shanks. Terlebih khusus untuk Haoshoku Haki, Shanks sangat hebat dalam menggunakannya. Informasi dari SBS volume 65, Eiichiro Oda menjelaskan bahwa Haoshoku Haki milik Shanks dan Rayleigh dapat menumbangkan 100.000 orang, yang mana Luffy hanya bisa menumbangkan 50.000 orang. Shanks merupakan salah satu karakter yang paling populer di serial One Piece. Kemunculan Shanks dalam cerita terbilang sangat jarang, dan gerak-geriknya cukup misterius. Tapi, walaupun dia jarang muncul, dia akan sangat berperan penting dalam cerita One Piece. Bahkan peran besar dari Shanks ini akan berhubungan dengan harta One Piece dan perang akhir nanti. Seperti apa peran Shanks di akhir cerita nanti, admin akan membahas semuanya mulai dari peran pentingnya dari awal cerita. Yang pertama, Shanks adalah penyelamat nyawa Luffy. Pada chapter 1 dalam manga One Piece, Shanks langsung menunjukkan bahwa dirinya memiliki peran yang besar. Dia telah menyelamatkan nyawa Luffy. Pada saat itu, Luffy telah berada dalam bahaya karena dibawa oleh Higuma ke lautan. Di sana tiba-tiba monster laut datang dan memakan Higuma. Luffy berada dalam bahaya juga karena dia tercebur ke laut dan tidak bisa berenang karena sebelumnya dia telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sesaat sebelum monster laut menyerang Luffy, Shanks datang menyelamatkan Luffy. Shanks pun mengusir monster laut itu dengan tatapan matanya, dan itu merupakan Haoshoku Haki. Pada kejadian itu, Shanks pun kehilangan tangan kirinya. Yang kedua, Shanks datang menghentikan Kaido yang ingin datang ke perang Marineford. Saat perang Marineford akan berlangsung, Kaido berniat datang ke perang tersebut. Entah apa yang akan dia lakukan, yang pasti jika dia ikut dalam perang tersebut, maka keadaan akan semakin kacau. Tapi setelah Shanks mengetahui tentang hal itu, dia langsung menghentikan Kaido di perjalanan. Sampai sekarang masih menjadi misteri dengan cara apa Shanks menghentikan Kaido. Karena saat datang ke perang Marineford, Shanks dan para krunya tidak terluka sama sekali. Jika mereka bertarung, pasti setidaknya ada sedikit bekas luka. Pertarungan antar Yonko pasti memiliki efek yang besar, dan juga pasti akan memakan waktu yang sangat lama, karena mereka berdua sama-sama kuat. Mungkin pada awalnya Shanks sempat bentrok dengan Kaido seperti beradu haki atau semacamnya. Nah setelah itu, barulah terjadi pembicaraan tertentu yang membuat Kaido mau menuruti keinginan Shanks. Dengan kejadian ini, secara tidak langsung, Shanks telah menyelamatkan pihak Shirohige dan Angkatan Laut dari kekacauan yang lebih besar. Karena jika Kaido ikut campur dalam perang ini, maka korban jiwa pasti akan semakin banyak. Yang ketiga, Shanks menghentikan perang puncak Marineford. Perang puncak Marineford merupakan perang yang sangat besar. Di sana, Shirohige bersama seluruh armada miliknya datang berperang melawan Angkatan Laut untuk menyelamatkan Ace. Luffy, Jinbei, Crocodile, Ivankov, Buggy, dan banyak orang dari penjara Impel Down datang ke perang tersebut. Bahkan pada akhir peperangan, Kurohige dan anak buahnya datang membuat kekacauan. Setelah Shanks menghentikan Kaido di perjalanan, dia langsung datang ke Marineford dan menghentikan perang tersebut. Jika perang terus berlanjut, hanya akan menimbulkan banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Satu-satunya yang diuntungkan dalam perang tersebut hanyalah Kurohige, karena dia mendapatkan kekuatan gura-gura milik Shirohige. Shanks berkata pada semuanya untuk menghentikan peperangan. Siapapun yang bersikeras masih ingin bertarung, maka Shanks akan meladeninya. Setelah itu, perang Marineford pun berakhir. Ini juga salah satu peran penting Shanks dalam cerita One Piece. Yang keempat, memperingatkan Gorosei. Dalam chapter 907, Shanks datang ke tempat Gorosei.
Maksud dan tujuan Shanks datang ke sana untuk membahas tentang seorang bajak laut. Menurut admin, hal ini sangat penting. Bajak laut yang akan dia bahas kemungkinan besar adalah bajak laut Rocks. Bajak laut Rocks merupakan bajak laut legendaris. Pada masa lalu, mereka menguasai era sebelum era Goldie Roger. Pemimpin dari bajak laut Rocks bernama Rox di Zebek, orang paling berbahaya yang ingin menjadi raja dunia. Di bawah kepemimpinan Rocks, ada orang-orang kuat yang kemudian hari menjadi bajak laut besar, seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shiki. Bajak laut Rocks memang telah hancur, karena kekalahan mereka di Pulau God Valley saat melawan aliansi Garp dan Roger. Namun, tanda-tanda kebangkitan bajak laut Rocks sudah mulai terlihat. Big Mom dan Kaido yang merupakan mantan anggota bajak laut Rocks telah beraliansi. Ini akan menjadi awal mula dari kebangkitan Rocks. Shanks sepertinya menyadari hal itu akan berdampak buruk bagi dunia. Big Mom dan Kaido memiliki kekuatan dan pasukan yang sangat besar. Belum lagi jika ternyata kapten mereka yaitu Rox di Zebek masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Jika dia mendengar kabar tentang aliansi Kaido dan Big Mom, dia pasti akan keluar dari tempat persembunyiannya, dan dia akan membangkitkan kembali bajak laut Rocks. Di sini, Shanks memperingatkan Gorosei tentang hal itu. Rocks pasti sangat dendam kepada pemerintah dunia dan angkatan laut, khususnya kepada Garp yang dulu pernah mengalahkannya. Walaupun Shanks adalah seorang bajak laut, dia tidak ingin angkatan laut hancur, karena bagaimanapun juga, angkatan laut berperan penting atas keamanan para penduduk sipil. Yang kelima, Shanks menemukan penerus Roger. Peran penting Shanks yang berikutnya adalah menemukan Luffy sebagai penerus Roger. Harus ada seseorang yang menemukan One Piece dan mengungkap kebenaran dunia. Orang yang layak untuk hal itu hanya seseorang dengan nama tengah D. Dari saat Luffy masih kecil, Shanks mungkin sudah tahu bahwa Luffy memiliki nama tengah D, dan dia juga menyadari ada kemiripan antara Luffy dan Roger. Shanks juga pernah berkata kepada Shirohige bahwa lengan kirinya hilang karena dia bertaruh pada era baru. Maka dari itu, Shanks telah punya rencana untuk memotivasi Luffy menjadi bajak laut hebat. Dengan menyelamatkan nyawa Luffy sampai harus berkorban satu lengan, bisa membuat Luffy sadar akan bahayanya lautan. Dengan begitu, Luffy akan terus berlatih agar semakin kuat. Shanks juga menitipkan topi jeraminya kepada Luffy. Luffy harus mengembalikan topi jerami tersebut suatu saat nanti ketika dia sudah menjadi bajak laut yang hebat. Perjalanan Luffy sebagai bajak laut pun dimulai. Shanks berperan besar dalam kehidupan Luffy menjadi seorang bajak laut. Suatu saat nanti, Luffy pasti akan menemukan harta One Piece dan menjadi raja bajak laut. Dengan ditemukannya One Piece oleh Luffy, maka misi Shanks mencari penerus Roger telah berhasil. Yang keenam, dia akan ikut serta dalam perang akhir. Saat Luffy telah menemukan harta One Piece dan menjadi raja bajak laut, perang besar pun akan terjadi. Karena berdasarkan perkataan Shirohige dalam chapter 576, seseorang yang menemukan harta One Piece akan memikul sejarah ratusan tahun. Saat harta itu ditemukan, hari yang ditakuti oleh pemerintah dunia akan tiba, dan perang besar yang melibatkan seluruh dunia akan terjadi. Dapat dipastikan, Luffy akan menjadi tokoh kunci dalam perang akhir nanti. Besar kemungkinan, setelah harta One Piece ditemukan dan kebenaran dunia diketahui, Nico Robin akan meminta Luffy pergi ke tempat Monkey D. Dragon dan akan bekerja sama. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusi yang merupakan musuh besar pemerintah dunia. Nah nanti, setelah tersebar berita bahwa Luffy akan bekerja sama dengan Dragon, maka Shanks juga akan ikut dalam perang tersebut. Ini pun akan menjadi pertama kalinya Shanks memperlihatkan seluruh kekuatannya. Nah itu tadi, teori admin tentang peran penting Shanks dalam akhir cerita One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.